Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita yaitu materi sudah sampai pada pertemuan yang ke-6 ya, dan hari ini kita akan mengkaji salah satu bentuk penalaran. Nah, kemarin sudah kita bahas penalaran langsung dan kita sudah melakukan berbagai macam operasi oposisi. Jadi kita sudah menghadapkan memperlawankan proposisi A dengan proposisi E. Ketika A dilawankan dengan proposisi E itu jika A benar, E-nya benar atau salah. Jika A benar, I-nya benar atau salah. Jika A benar, O-nya benar atau salah. Itu sudah kita selesaikan ya. Bahkan kita juga sudah bisa mengetahui sifat yang dihasilkan dari perlawanan di antara masing-masing ya. Misalnya perlawanan kontraris, itu perlawanan antara A dan E ya. Atau subkontraris, perlawanan antara I dengan U. Nah, dua-duanya itu punya sifat perlawanan yang sama. Apa itu? Yaitu perlawanan dari sisi kuantitatif, tetapi memiliki kesamaan dari sisi kualitatif. Ya, gitu ya. Jadi untuk kuantitatifnya itu yang satu itu universal, sedangkan yang lain adalah singular atau partikular. Nah, berbeda dengan begitupun dengan ini subkontraris yang perlawanan antara I dengan O, itu perlawanannya adalah juga dari sisi kuantitatifnya, sementara kualitatifnya memiliki kesamaan, di mana sama-sama singular, tetapi sama-sama apa? Singular ya, benar ya. Oh, berbeda dari sisi kuantitatifnya, satunya singular, satunya universal, kan begitu ya. Nah, sama-sama kualitasnya itu sama-sama positif atau negatif. Yang subkontraris itu sama-sama positif atau sama-sama negatif? Ya, sama-sama negatif. Kualitatifnya, bukan kuantitatifnya. Oke. Kalau yang kontraris, bedanya dari sisi sama kualitatifnya ya. Kalau kuantitatifnya kontraris itu sama-sama universal. Bedanya dari sisi kualitatif, satunya positif, satunya negatif. Kalau subkontraris, kuantitatifnya sama enggak? Sama. Kuantitatifnya sama-sama singular, tapi kualitatifnya satunya positif, satunya negatif. Itu subkontraris. Nah, ada pun yang satunya lagi untuk perlawanan yang selain kontraris ada subalternasi. Subalternasi ini perlawanan dari sisi kuantitatifnya ya. Satunya universal, satunya benar gak ya? Terus dari sisi kualitatifnya sama-sama positif. Oke, itu yang subalternasi yang kiri ya. Nah, subalternasi yang kanan itu sama. Perlawanannya dari siapa? Yang berbeda dari sisi kuantitatifnya. Satunya jadi besar, satunya singular. Nah, sama-sama negatif. Kualitasnya sama-sama negatif. Oke. Dan perlawanan yang betul-betul kontras dua-duanya, baik dari sisi kuantitatifnya maupun dari sisi kualitatifnya, adalah perlawanan yang dikenal dengan nama kontradiktoris, dan itu terjadi
perlawanan di antara A dengan O atau E dengan I, ya, begitu ya. Oke, jadi kamu nanti sudah bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang dihasilkan dari perlawanan antara proposisi A, E, I, O dan seterusnya. Dan itu sebenarnya ada ahli yang sudah memberi semacam tabel, membuat tabel. Jika A salah, E benar, I salah, O benar. Jika A benar, E salah, I benar, O salah. Nah, itu sudah dicoba berulang kali sehingga kemudian kita mungkin bisa belajar pada rumus itu. Tetapi kita nanti bisa implementasikan dalam konteks yang lain. Jadi walaupun sudah ada rumus itu, coba aja nanti saya ini ya, saya mungkin bisa dicek di e-learning, mungkin ada juga. Nanti kalau belum ada, nanti saya kirim ini, saya kirim via WA tabel yang dihasilkan dari perlawanan atau oposisi proposisi A, E, I, O. Untuk penalaran langsung dengan cara yang lain, dengan cara obversi, dengan cara konversi, dengan cara kontraposisi, nanti kita akan bahas pada saat yang lain. Kita sekarang berlanjut dulu ke penalaran langsung ya. Penalaran langsung itu penalaran tak langsung. Sekarang kita move on dari penalaran langsung ya. Kita coba lupakan sebentar penalaran langsung. Tapi kita sekarang pindah ke penalaran tak langsung. Bisa memberi penjelasan Pak? Bedanya penalaran langsung dan tidak langsung itu apa? Mia, siapa Mia? Bedanya apa bedanya? Penalaran tak langsung terdiri dari dua oposisi yang digabungkan. Kalau penalaran langsung dari oposisi mengetahui benar salah dari tabel. Ada yang memberi penjelasan lebih simpel, lebih sederhana, lebih bisa dimengerti. Pokoknya kalau penalaran itu proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan ya. Jadi kita itu ingin membuat kesimpulan. Tapi ketika membuat kesimpulan itu landasan yang digunakan itu lebih dari satu proposisi, berarti tidak langsung. Tapi kalau kita berusaha menghasilkan kesimpulan, tapi pijakan atau landasannya itu cukup hanya satu proposisi, seperti A benar, O berarti E ini salah. Nah, kan sudah punya kesimpulan E salah. Tapi kita menghasilkan kesimpulan E salah tadi itu hanya berdasarkan satu proposisi, satu titik pangkal, yaitu A yang benar. Itulah yang dinamakan penalaran langsung. Jadi penalaran langsung itu adalah penalaran yang hanya menggunakan titik pangkal satu proposisi. Nah, sementara tak langsung itu lebih dari satu proposisi yang digunakan. Contoh, semua yang memabukkan itu haram. Vodka adalah memabukkan, maka vodka hukumnya haram. Nah, kesimpulan yang kalimat terakhir itu loh kesimpulannya. Vodka itu haram. Dari mana kamu tahu? Ya, dari penalaran yang saya lakukan. Penalaran ini didukung oleh titik pangkal yang pertama dan titik pangkal yang kedua. Titik pangkal yang pertama tadi itu menyatakan semua minuman yang memabukkan itu haram. Titik pangkal yang kedua, vodka itu diketahui minuman yang memabukkan. Maka kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa vodka adalah minuman yang haram. Nah,
itu adalah contoh bagaimana kita melakukan kegiatan penyimpulan dengan berpijak kepada lebih dari satu proposisi. Nah, itu penjelasannya yang lebih pas itu begitu, Mia. Oke, nah sekarang kita coba dalami lebih lanjut penalaran deduksi. Kita sih sebetulnya juga mengetahui bahwa penalaran tak langsung itu kita kenal ada dua ini, ada dua itu, satunya deduksi dan yang berikutnya adalah induksi. Induksi kita bicarakan minggu depan, tapi yang kita bicarakan lebih awal adalah deduksi. Nah, kita lihat deduksi itu seperti apa sih? Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Nah, ini penjelasan atau pengertian dari deduksi ya. Jadi berpijak pada proposisi umum, maka digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Semua manusia pasti mati. Adam adalah manusia, maka kesimpulannya Adam pasti mati. Nah, ini adalah contoh berpikir deduktif. Mana titik pangkal yang umum? Nah, kita bisa lihat titik pangkal yang umum itu yang pertama ini seringkali disebut sebagai premis mayor. Yang berikutnya ini disebut sebagai premis minor. Dan yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Strukturnya secara umum begini. Dan ini akhirnya memberi kita semacam penjelasan bahwasanya apa yang berlaku kepada atasan berlaku pula pada bawahan. Maksudnya gimana? Kamu bisa meneliti bahwasanya kata itu kadang bertindak sebagai atasan, kadang bertindak sebagai bawahan. Kata yang kita miliki, setiap konsep yang kita miliki itu kadang-kadang berdiri sebagai atasan, kadang-kadang berdiri sebagai bawahan. Maksudnya atasan bawahan gimana? Ada yang bisa jelasin atasan dan bawahan? Kalau di sini konsepnya manusia, manusia itu kita bisa sebut sebagai kata yang berposisi sebagai atasan. Nah, yang berposisi sebagai bawahan, misalnya laki-laki, perempuan. Nah, kalau sudah disebut manusia, tidak peduli laki, tidak peduli perempuan, itu nanti akan terkena hukum yang sama dengan hukum manusia. Bahkan di dalamnya ada misalnya negro atau apa ini? Selain negro ada bule, terus Jawa, Jawanis, Balinis, atau apa lagi suku-suku. Itu semua kalau masih dalam konteks manusia, nah, kalau masih bisa disebut manusia, maka apa yang berlaku untuk manusia berlaku juga untuk setiap yang saya sebut di bawah. Nah, ini dapat dianggap sebagai bawahan. Nah, saya sebutkan ini ada ayam, ada itik, tahu itik ya? Terus kemudian burung, bebek. Kata yang menjadi atasan apa? Nah, unggas. Jadi unggas ini adalah sebutan atau konsep yang mewadahi semua sebutan di bawahnya, sehingga ini dianggap sebagai bawahan
dan ini sebagai atasan. Jadi apa yang berlaku untuk atasan berlaku untuk bawahan. Paham ya? Kalau unggas ini bertelur, maka berarti semua bawahannya ini juga bertelur. Nah, sehingga kemudian pemikiran deduktif itu seakan-akan pemikiran yang sudah dapat dimutlakan, hampir pasti benarnya. Ya, pokoknya kayaknya hampir pasti benar, ya, atau bahkan bisa dianggap 100% benar. Cara berpikir deduktif itu seperti itu. Oke, terus kemudian di sini diberikan contoh, semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, remisi yang berikutnya, manusia adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk. Gak ada hidupnya juga gak apa-apa sih. Manusia adalah makhluk. Simpulan, manusia adalah Makhluk ciptaan. makhluk ciptaan Tuhan. Semua manusia akan mati. Si A adalah manusia, si A akan mati. Jadi deduktif itu dapat digambarkan dengan rumus seperti ini. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Paham ya? Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Jadi di sini ada perantaranya, bahasa yang lainnya itu ada kopula. Saya lupa istilahnya. Premis yang menjadi antara. Nah, bentuk-bentuk deduktif itu ada antimema dan lain sebagainya. Ada dipersingkat dalam artian ya tidak seluruh kalimatnya itu ditunjukkan. Semua ingin, semua orang ingin sukses harus belajar dan berdoa. Saya ingin sukses, saya harus belajar dan berdoa. Ini premis yang kedua, itu tidak ditunjukkan lengkapnya ya. Jadi deduktif itu kadang-kadang harus diurai dulu, kadang harus diurai. Nah, berikutnya kita akan bahas ciri-cirinya. Jadi ketika kita mempelajari penalaran deduktif, maka kita harus pastikan ciri-cirinya itu apakah memiliki ciri-ciri ini atau tidak. Yang pertama, ciri-cirinya itu analitis. Jadi cara berpikir deduktif itu analitis. Analitis itu maksudnya kemana? Kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposisi atau premis-premis yang sudah ada. Maksudnya gimana itu? Kamu mengerti analitis nggak? Analisis, tahu nggak? Analisis itu apa? Kok sering ngomong menurut analisis saya? Menurut analisis saya begini. Apa sih analisis itu? Ya, berpikir dengan cara menunjukkan perincian-perincian detail dari sebuah konsep. Nah, perinciannya dari unggas itu apa? Oh, perincian unggas itu ada ayam, bebek, bebek, burung, dan sebagainya. Nah, itu adalah perincian dari unggas. Jadi kita sebetulnya ketika menarik sebuah kesimpulan
seperti Adam pasti mati. Adam ini kan perincian dari manusia. Ya sederhananya begitu. Jadi analitis itu berpikir dengan cara memberikan penjelasan lebih rinci atau detail dari konsep yang dianalisis, ya. Karena itu kemudian melekat pada ciri yang kedua, yaitu ciri deduksi adalah tautologis. Tautologis itu maksudnya gimana? Kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Jadi sebetulnya kesimpulan Adam pasti mati itu sebetulnya kan sudah terkandung pada premis Maya ini. Semua manusia, di dalam manusia ini kan ada Adam. Jadi sebetulnya tautologis, penalaran deduktif itu ya tautologis. Apa yang disimpulkan itu sebenarnya sudah tersirat, tidak tersurat. Tersuratnya kan manusia, tapi di dalam manusia itu ada, sehingga kemudian kita anggap kesimpulan itu sebenarnya sudah tersirat, sudah termasuk walaupun tidak secara tertulis ya, sudah masuk di dalam premisnya. Semua unggas bertelur, ya tanpa harus kita sebutkan ayam bertelur itu sudah termaktub di kesimpulan unggas itu bertelur. Oke, itu tautologis ya. Nah berikutnya penalaran deduktif itu memiliki ciri a priori. Apa itu a priori? A priori adalah kesimpulan yang ditarik tanpa harus melalui pengamatan indrawi, tanpa harus melakukan observasi secara langsung. Burung unta itu unggas enggak? Unggas. Tanpa harus kita tahu unggasnya, tanpa kita harus melihat burung unta, itu kita sudah bisa pastikan pasti burung unta ini Unggas. bertelur. Udah pernah ini goreng telur dari burung unta? Nah, kamu bisa lihat di YouTube itu burung unta itu telurnya berapa besar? Kayaknya sekepala kita. Besar. Jadi kebenarannya itu a priori. Kamu tanpa harus melihat secara langsung bahwasanya Obama itu nanti mati. Nah, kamu tanpa harus melihat secara langsung, itu kebenaran bahwa Obama nanti mati itu pasti bisa kita kita pastikan itu terjadi. Jadi kebenaran deduktif itu tidak membutuhkan pengecekan secara empiris. Ya walaupun kalau ingin dibuktikan secara empiris juga nggak apa-apa. Walaupun ada yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Contohnya apa? Semua hal itu ada penyebabnya. Alam itu juga sebuah akibat. Berarti alam ada penyebabnya. Nah, coba buktikan secara empiris penyebabnya gimana? Penyebabnya itu siapa? Penyebabnya kan Allah. Nah, gimana cara membuktikan secara empiris?
Kalau kita yang buktikan secara empiris, kalau orang-orang ilmu alam itu kan dihadirkan di laboratorium. Gimana menghadirkan Allah dalam laboratorium? Gak mungkin kan? Tetapi secara rasional kita menerima konsep bahwasanya penyebab alam semesta ini ada. Penyebab itu kita namai Tuhan, kan begitu kan? Tapi kita tidak bisa membuktikannya secara empiris. Walaupun begitu, kita sudah betul-betul yakin dengan kebenaran kesimpulan tersebut. Jadi banyak hal yang kita hasilkan dari berpikir secara deduktif itu yang tanpa harus kita tahu secara langsung kebenarannya, tapi sudah bisa kita pegangi kebenaran dari berpikir secara deduktif tersebut. Itu namanya a priori. Paham ya, a priori ya? Kamu coba sering-sering gunakan kata-kata ini. Ini a priori saja. Apa itu a priori? Ya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Kamu itu a priori. Boleh dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Ya misalnya sudah cerita. Makanan di sana itu loh enak. Ini a priori saja. Ya dibuktikan. Loh, tapi ini a priori, tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau masakan itu mahal harganya, itu pasti enak rasanya, gitu ya. Jadi kamu misalnya sudah punya kesimpulan, semua makanan mahal itu enak rasanya. Terus ada teman kami bercerita bahwasanya sashimi ini makanan mahal. Nah, berarti sashimi ini makanan yang enak. Kamu pengen makan apa? Saya Marisa. Yang enak apa saja? Coba nanti kalau kamu beli makanan yang mahal, buktikan itu makanan enak kan? Kalau nggak enak, itu berarti kesimpulan tadi salah. Tidak semua, Pak. Tidak semua yang mahal itu enak. Gitu ya. Ya. Secara umum lidah manusia secara umum itu biasanya menerima makanan itu enak. Nah, mungkin lidahmu. Nah, ini lidah aneh. Ono sing ngarani ini lidah dosa, ya gitu ya. Apa yang biasanya kita anggap nggak enak tapi bagi orang-orang yang kaya itu enak. Sushi ya. Enak betul. Enak ya. Saya mungkin juga ini menganggap gak enak, tapi belum pernah nyoba. Oke, analitis sudah, tautologi sudah, a priori sudah, tiga ini sudah kamu pahami ya. Nah, maka yang terakhir itu derajat kebenarannya tinggi. Jadi kalau penalaran deduktif itu kayaknya itu mutlak gitu loh kebenarannya, sudah nggak bisa digugat gitu. Ya kecuali kamu punya data sebaliknya. Kalau sudah dikatakan semua manusia akan mati, terus Adam itu manusia, Adam pasti mati. Nah, itu kok kayaknya sudah 100% benar gitu kesimpulan itu. Jadi kita bisa ya yakin betul kesimpulan yang dihasilkan dari cara berpikir deduktif yang benar. Karena kalau cara berpikir deduktifnya salah, nah itu nanti kesimpulannya bisa salah. Jadi kalau kesimpulan dihasilkan dari proses berpikir deduktif yang benar, maka kita bisa yakin hampir 100% bahwasanya kesimpulan itu juga benar. Kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang benar.
hampir mutlak, walaupun kita tidak bisa sih mengatakan kebenaran di dunia ini mutlak. Saya ingat saya dulu pernah ada premis begini, semua angsa itu berwarna putih. Angsa Belanda itu ya jenis angsa, maka angsa Belanda itu putih. Lebih baik ada angsa hitam. Maka premis dan kesimpulan dari itu tidak salah. Jadi kebenaran dari cara berpikir deduktif itu ya sangat tinggi sekali, bahkan dikatakan hampir mutlak kebenarannya. Nah, cuma kadang-kadang ya di dunia di dunia ini semuanya itu serba mungkin terjadi. Jadi yang awalnya kayak nggak mungkin terjadi itu kok kayaknya juga kadang terjadi. Maka kita itu tidak bisa meyakini kebenaran dari pengetahuan itu 100% mutlak, sehingga kita hanya menyebut derajat kebenarannya itu tinggi, mendekati 100%. Tetapi ya tadi di dunia ini kadang-kadang sesuatu yang sepertinya tidak mungkin itu kok akhirnya terjadi, sehingga manusia itu selalu dalam kondisi yang relatif. Tidak boleh kemudian menganggap apa yang diyakini sebagai yang benar itu sebagai mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Ada yang mungkin bertanya? Silakan. Silakan, sudah ada? Sudah, terima kasih.